Ini kita belum mulai ya, kita masih mukaddimah ya. Tapi saya mau berikan satu rahasia penting yang ini kadang jarang disadari oleh manusia kekinian. Tapi karena rahasia, tolong catat nih antara kita saja ya. Quran surah ke-17 ayat 70. Saya mohon izin berdiri. Quran surah 17 ayat 70. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Perhatikan, fokus baik-baik. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Baik ya? Paham? Tidak. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku tegaskan. Baik, kita belajar agak detil sebentar. Di bahasa Arab itu, jika ada informasi yang ingin dikuatkan sifatnya, maka bisa ditambah lam di awal kalimatnya. Jadi kalau kita ingin menguatkan satu informasi yang mungkin orang ragu, tambahkan lam di depannya. Contoh, wal asr, surah 103. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada hambaku untuk menggunakannya dalam beraktivitas. Innal insana la fi khusr. Ada lam kan? Tapi sayang, tidak semua manusia itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga seringkali dia mendapatkan kerugian. Harusnya dipakai untuk bekerja, dia gunakan untuk bercanda. Harusnya dipakai untuk menyusun aktivitas, dia gunakan untuk menyusun kegiatan lain yang tidak ada manfaat. Sehingga 24 jam diberikan itu, yang kembali menjadi baik itu hanya sedikit. Ibu kalau dagang, bisnis, jualan, dikasih modal 24 juta, yang kembali cuma 4 juta, untung rugi. Nah, saya, ibu, kita diberikan oleh Allah sehari berapa jam? Yang jadi manfaat itu berapa jam? Nah, jujur begini deh, 24 jam itu gosipnya berapa jam? Hah? Bikin statusnya berapa jam? Hah? Ngobrolnya berapa jam? Nah, jadi kalau ingin melihat pembuktian ayat itu, jangan tunjuk orang lain, begini aja. Ya, innal insana lafi. Nah, tidak sedikit manusia itu kurang mampu memanage waktunya, sehingga banyak sekali mendapatkan kerugian setelah diberikan modal beraktivitas. Supaya kita yakin dan tidak banyak bertanya, masa sih ya Allah? Maka digunakanlah lam untuk menguatkan. La. Bisa Allah berkata misalnya, innal insana fi khusr. Tapi ketika menggunakan lam, artinya ada yang penting di informasi ayat itu yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ya. Nabi itu kalau ngasih contoh termasuk ke istri-istrinya, nanti kita akan bahas saat masuk Sayyidah Aisyah, dan dipraktekkan oleh beliau. Tidak ada satu pun, bahkan 1 detik pun yang terbuang kecuali menjadi manfaat. Termasuk dalam bicara, termasuk dalam tidur, termasuk dalam aktivitas. Ya. Kalau kita ingin merubah informasinya dari meyakinkan sekaligus menjamin kebaikannya, maka tambahkan qad di dalamnya. Bisa pakai lam, bisa pakai qad. Contoh, Quran surah 23 ayat 1. Tidak ada lamnya tapi ada qadnya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ingat ya? Perhatikan baik-baik. Orang beriman itu ada qadnya. Aku jamin, kata Allah, ada jaminan qad. Aku jamin pasti sukses dan bahagia. Jadi sebelum orang bertanya, masa sih ya Allah? Kata Allah, aku yang jamin kalau engkau beriman pasti sukses dan bahagia. Perhatikan pilihan kata Al-Quran, karena ini firman Allah, diksinya begitu detil. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu namanya fauz. Gak pakai oh, fauz. Oh. Orangnya faiz, kalau perempuan faizah, sifatnya fauzan, kecilnya fauzi, artinya sukses.
Jadi kalau ada yang namanya fauzia, faiza, ya, artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Sebentar. Kalau dia diharapkan bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu namanya fariha. Fariha. Perempuannya Farah. Farah Queen misal. Ya. Laki-lakinya Farhan. Muhammad Farhan. Ya. Itu artinya sosoknya diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Tolong pilih, tapi kita bikin perjanjian, tidak ada pilihan ketiga. Nah. Pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Memang percuma saya kasih pilihan ya. Kaya tapi tenang, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut falah namanya. Sukses dan bahagia itu falahun. Nah, falah begini. Kalau itu kita genggam dan tidak ingin dilepas. Baik, sebagai pejabat sukses, sebagai hartawan sukses, sebagai ilmuwan sukses, sebagai ibu sukses, sebagai anak, nenek, istri sukses. Ingin dipegang itu dan tidak ingin dilepaskan. Maka ganti kalimatnya dari falah singkatnya menjadi aflah. Aflaha yuflihu. Aflah. Kembali ke Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal. Tuh, lihat, yang jamin Allah ya. Perhatikan baik-baik. Aku jamin kata Allah dan yakinkan pada jiwamu yang paling dalam. Sepanjang engkau beriman dan imanmu itu benar, keimanan itu pasti mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Itu pasti. Silahkan kita cek dan riset. Siapapun yang belum masuk Islam di masa Nabi, lalu kemudian dia memutuskan masuk Islam dan beriman dengan benar, cek perubahan hidupnya. Tidak ada satupun dari 12.000 sahabat yang hidup di era Nabi kecuali hidupnya berubah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Jadi Ibu Anita, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam kaya, tapi kekayaannya terbatas. Tapi setelah masuk Islam itu berubah menjadi level yang ketiga kayanya. Jadi level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset secara ilmiah dan diuji 15 profesor untuk mendapatkan honoris causa di salah satu kampus di Indonesia. Jadi yang dapat honoris causa itu cuma 2, satu Bung Karno, yang kedua kami di sini. Itu risetnya tentang sinergi kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal. Abdurrahman bin Auf itu setelah masuk Islam, kalau dikonversi riset itu sesuai riset, hartanya kekinian itu sama dengan 72.000 triliun. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapan? Setelah beliau beriman dan memilih beribadah menggunakan hartanya. Jadi sahabat itu bukan ingin kaya, karena komen Nabi, kaya itu biasa. Tapi Nabi mengarahkan orang hebat itu yang beriman, bagaimana ia bisa memanage dan mengkonversi kekayaannya supaya punya nilai di hadapan Allah. Itu begitu masuk Islam, melonjak hartanya, diikuti oleh sahabatnya Utsman bin Affan, sampai sekarang Utsman masih punya aset di Madinah. Jadi kalau nanti umrah, lewat nanti mau ke arah Masjid Nabi, ada masjid yang ada hotel yang warnanya itu kayak bata, krem, batu bata. Itu adalah dulunya lokasi sumur dan sebagian kebun kurma yang dibeli oleh Utsman bin Affan, dihibahkan bahkan diwakafkan untuk umat Islam, sekarang dikonversi jadi hotel. Hasil dari itu disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan dan disedekahkan untuk umat Islam yang berada di sana. Sudah 15 abad punya hotel dan punya tabungan di Bank Saudi. Kita baru berapa tahun sampai sekarang ya masih berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat ini, aflah. Nah, sifatnya dari sini disebut falah. Jadi Bapak Ibu, Bapak saya maksudkan di luar ya, karena tadi saya lewat banyak bapak-bapak. Ibu yang di sini, ada bapaknya di luar ya, untuk memastikan istrinya ngaji dengan benar.
Jadi saking pentingnya kesuksesan kebahagiaan ini, itu diviralkan perintah dari Allah. Hei, perdengarkan ini 5 kali dalam sehari. Di setiap pergantian waktu dalam sehari. Bangun tidur, subuh. Siang, sore, menjelang malam, malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya dalam Islam kita mendengar kata sukses dan bahagia diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam hal 5 kali. Dalam bahasa Arab, telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Maka 5 kali diperdengarkan dalam suara adhan. Ketika kita bertanya untuk apa sholat, hayya 'alas shalah, dijawab, diperdengarkan, didengar oleh telinga kita. Apa jawabannya? Hayya 'alal. Itulah sebabnya kenapa lafaz adzan diperdengarkan 24 jam tanpa henti di muka bumi ini. Itu yang menjadikan waktu adzan beda-beda, Bu. Ya, di sini misalnya nanti adzan zuhur jam berapa? 12, 21, 22. Ya, ayo lihat sana, lihat tuh. Baik, nggak apa-apa, karena terjadi perbedaan pendapat tuh karena waktunya dan datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, perhatikan, 12:02 di sini. Ranca Ekek mungkin 12:01. Geser dikit sampai KBP mungkin jam 12. Geser dikit jam 11:59. Kenapa beda-beda? Karena setiap tempat itu diperdengarkan oleh Allah untuk semua makhluk yang ada di bumi ini, sehingga semua punya peluang dapat motivasi yang sama. 24 jam suara adzan tidak berhenti memperdengarkan. Sudahkah engkau bahagia? Engkau sukses di pekerjaan, sudah bahagia belum di rumah? Engkau sukses di pekerjaan di rumah, sudah benar belum belajarnya? 5 kali dalam sehari. Kenapa semua ini dihadirkan oleh Allah? Karena ada satu rahasia yang kembali pada Quran surah 17 ayat 70 tadi. Walaqad. Karena ini yang paling istimewa, saya cepat, digabungkanlah lam dengan qad sekaligus. Di sini qad. Pelan-pelan ya. Walaqad. Tadi lam saja, ini qad saja, sekarang lam dan qad disatukan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan yakinkan pada dirimu yang paling dalam. Aku jamin, karramna bani Adam, tidak ada satupun manusia, anak cucu Adam yang tercipta, kecuali aku berikan dalam penciptaannya semua sifat kemuliaan pada dirinya. Jadi kita ini saat terlahir, itu sudah melekat pada diri kita bersamaan dengan penciptaan itu sifat-sifat mulia. Kitanya disebut makhluk, Allahnya khaliq, penciptaannya khalaq, sifatnya disebut akhlak, dari satu kata yang sama. Allahnya apa tadi? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Kitanya siapa? Makhluk. Kita makhluk. Pelan-pelan. Ketika Allah menciptakan kita, diciptakan, kata kerjanya diciptakan, itu khalaq namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi ar-rahman 'allamal khalaqal khalaq. Allah khaliq, menciptakan khalaq. Yang dicipta kita makhluk insan. Bersamaan dengan penciptaan kita, diinstal, ditanamkanlah pada diri kita semua sifat-sifat mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sifat mulia itulah disebut dengan akhlak namanya. Apa namanya? Akhlak. Sehingga secara fitrah kita mengatakan, dia orang berakhlak. Jelas? Nah, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi saat mata ini diciptakan, bukan sekedar diciptakan untuk bisa melihat, tapi melihatnya ini sekaligus menggunakan akhlak. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Betul, saya serius. Elang melihat tidak? Coba mata elang dengan mata saya, tajam mata siapa? Elang. Dia naik ke udara, anak ayam kelihatan kan? Kita naik pakai Garuda, anak sendiri nggak nampak kan?
Nah, tapi masalahnya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Karena itu, ketika mata mulai diciptakan, perhatikan ayatnya. Ayat yang turun di dalam mata ini ada sifat kemuliaan. Karena mulia itulah turun panduan dalam Al-Quran, supaya mata kita hanya boleh melihat yang mulia saja, untuk menjaga kemuliaan matanya. Jelas? Quran surah ke-24 misal, ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati, Muhammad SAW, viralkan kepada semua perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghdudna min absarihinna, tolong jaga pandangannya. Sepanjang engkau punya iman, viralkan kepada mereka. Iman itu akan membimbing matamu untuk melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau kata imannya nggak baik, nggak akan dilihat. Itulah sebabnya kenapa pandangan orang Islam tidak bisa diukur dengan pandangan standar manusia biasa. Mungkin menurut sebagian orang, oh ini biasa saja, bisa dilihat. Tapi ketika dia memutuskan beriman, dibimbing oleh imannya. Karena matamu mulia, jangan lihat yang ini. Palingkan dari yang ini, pandang yang ini. Jelas? Baik. Maaf ya, ini biasanya saya suka di pengajian bapak-bapak nih. Kalau ingin melihat matanya yang sehat, bukan dalam tinjauan medis secara fisik, tapi tinjauan iman, salah satunya coba dilihat fungsi imannya. Biasanya saya pernah tanya sama seorang dokter spesialis, Bu, kalau dokter yang bagus itu dokter mata, saya ingin tanya, mata yang baik itu gimana, Bu, yang sehat? Kata beliau, Ustadz, itu yang bisa memantulkan optik yang sempurna, tidak ada bayangan, bendanya kelihatan. Saya bilang, yang begitu banyak, Bu. Tapi saya lihat jamaah saya kalau kadang-kadang keluar masjid, ngelihat sendal, tapi nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Hah? Sekarang nggak bisa bedakan mana istri dia, mana istri orang. Ya, mana status istri sendiri, mana status istri orang. Status istri orang dipantau 24 jam, status istri sendiri tidak diperhatikan. Halo? Nah, itu diantara tanda. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati begitu, ke lisan dulu. Masa mata langsung ke hati? Pulang ah. Dari mata turun ke lisan, coba lihat fungsi lisan. Apa fungsinya lisan? Bukan sekedar bicara. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa lisannya ini dinilai oleh Allah dan dihisab di akhirat dengan imannya, maka jaga lisannya untuk berkata yang baik saja. Jadi fungsi lisan saat diciptakan itu membawa fungsi akhlak kembali ke sini. Jadi bukan hanya untuk sekedar bicara, bicaranya pakai akhlak, bicara yang lembut, bicara yang baik, bicara yang sopan. Maka turun Quran surah 49 misalnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hei engkau yang masih merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. Karena tidak aku ciptakan lisan itu untuk mencela, kata Allah. Untuk bicara yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dipakai gosip. Jangan dipakai merendahkan orang, karena saat mulut ini dicipta, dia membawa fungsi akhlak. Itu sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sifat yang tadi menuntun kita supaya menjaga semua anggota tubuh, supaya kehormatan kita terjaga seperti fitrah saat dilahirkan, itu sifatnya disebut dengan ahrama yuhrimu. Ihram hukumnya disebut dengan haram dari kata hurmah. Haram seakar dengan kata hurmatun, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram itu diturunkan oleh Allah sebetulnya bukan ingin membatasi aktivitas kita. Filosofinya, kenapa hukum haram itu hikmahnya diturunkan? Itu untuk menjaga kehormatan kita supaya tetap mulia seperti saat diciptakan. Sebab misal contoh, maaf ya Bu ya, Ibu keluar dari sini silahkan maki-maki orang. Ini contoh ya, bukan untuk dipraktekkan ya. Misal keluar maki-maki orang,
Ini bukan hanya lisannya bermasalah, tapi kehormatan ibu saat melakukan itu pasti jatuh. Jadi kenapa dilarang mencela? Bukan sekedar ingin memberikan kesan bahwa itu tidak baik. Allah itu saking sayang Rahman dan Rahimnya, ketika dicipta kita mulia, tidak menginginkan kehormatan kita jatuh. Aku mencipta engkau itu dengan mulia. Aku sayang engkau. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang merendahkan martabatmu di hadapanku dan menjatuhkan kehormatanmu di hadapan orang lain. Itulah sebabnya kenapa mencela dilarang. Kenapa menyakiti dilarang. Kenapa hukumnya haram. Dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Di antara tokoh-tokoh perempuan yang mampu mengoptimalkan semua sifat-sifat itu adalah orang-orang yang langsung belajar dari Nabi SAW. Dan di antara sekian orang yang belajar dengan Nabi, hanya terdapat kalangan tertentu yang spesial, langsung dekat dengan Nabi, tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi di dunia dan akhirat, dan merekalah istri-istri Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin belajar, khususnya ibu sebagai perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang kembali kepada fitrah, punya sifat-sifat yang baik, menjaga kehormatan diri, mampu menghasilkan sifat kemuliaan, maka tidak ada contoh lain kecuali kembali belajar pada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kembali supaya mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita semuanya. Ada berapa istri Nabi? Halo? 11, satunya milkul yamin. Ada yang keberatan dengan pernyataan itu? Tidak ada. Yang jadi pertanyaan sebetulnya bukan jumlahnya. Seperti pernah saya sampaikan, mengapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 1 atau bahkan 4 istri? Ternyata rahasianya karena seluruh istri-istri Nabi itu mewakili semua karakter yang melekat pada perempuan di muka bumi. Jadi kalau kita belajar mengeluarkan semua istri Nabi, kita akan temukan semua sifat perempuan itu melekat di semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya yang menetapkan Allah nikahi jumlahnya sekian, diajarkan oleh Allah cara mendidiknya, sehingga semua perempuan di muka bumi bisa belajar. Karakter saya begini, berarti model saya seperti ini. Jadi nanti, misal, ada perempuan yang suka masak, bikin kue, ada? Maka Nabi diperkenankan, bahkan diperintahkan oleh Allah, nikahi si fulana. Secara usia tidak ideal, karena lebih sepuh istrinya dibandingkan Nabi. Tapi yang ingin Allah tunjukkan, ada sifat di perempuan ini yang akan diteladani oleh perempuan di masa depan dengan karakter yang sama. Dah. Misal, ada seorang ibu atau ibu-ibu yang senang ngaji? Ada yang dokter di sini? Ada yang senang belajar? Istri Nabi ada yang dokter. Tuh, kan? Mungkin baru dapat infonya ya. Istri Nabi ada yang dokter. Ada yang belajar kedokteran. Istri Nabi itu ada yang senang kajian. Jadi bagi perempuan-perempuan yang aktif senang belajar, bisa mencontoh bagaimana sifat belajarnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang senang fashion? Halo? Yang kalau mau berangkat pakai seragam? Ya? Ayah bagus yang mana ya ayah ya? Yang merah atau yang biru? Kayaknya yang biru deh mah. Kayaknya merah deh ya. Itu kan nanya tapi sudah punya jawaban kan? Wah, hebat. Begitu keluar hitam. Ya. Nah nanti ada istri Nabi itu. Ya, ada istri Nabi yang memang passionnya, bakatnya itu senangnya ke fashion, ada. Nanti jalurnya ada, sanadnya ada. Semua sifat-sifat yang terkait dengan dunia rumah tangga atau sebelum mencapai itu, sebagai sifat anak, sifat istri, ibu sampai nenek, ditemukan semua karakter perempuan di seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini yang paling sulit untuk ditiru karena Nabi sesusah apapun, sesedih apapun, kalau melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah sulitnya, dan kalau sudah dipegang mendengar kata-katanya hilang semua sulitnya. Itu mesti berlatih agak dalam ya. Jadi kalau nanti suami pulang lihat ibu hilang setengah masalah, ibu setengah Khadijah ya. Baik, tapi kalau tambah masalah ya saya tidak bisa ungkapkan. Yuk lihat sini. Hari ini kita akan belajar tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala.
Saya senang menyebut Sayyidah bukan Siti. Ya, karena Siti itu asal katanya dalam bahasa Arab artinya nenek. Ayo. Udah Abi mah masih anom kan ya Ustaz. Iya itu mah kata bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya atau bahasa Indonesia. Siti. Nah, asalnya begini, kenapa disingkat jadi Siti? Kan orang kita itu suka menyingkat dan singkatan itu kadang-kadang begitu singkat. Ya, saya kalau di luar disingkat tuh masih ada namanya. Ya, misal saya Adi Hidayat, main ke Arab Syekh Adi gitu kan, masih jelas Adinya. Ya di Eropa juga begitu. Ya, Brother Adi misalnya kan, masih Adinya masih muncul. Di kita di oke? Ya kan? Iqamah, Allahu Akbar, sebelum sholat iqamah. Itu asalnya aqama yuqimu iqamat. Ya kan? Iqamah, Arab tuh kalau nyingkat iqamah. Orang kita qomat. Jelas? Nah, ada yang bisa disingkat, ada yang tidak bisa disingkat. Contoh, Sayyidi, tuanku. Sayyidi, biasanya kalau kita ingin menunjukkan penghormatan pada sosok yang lebih baik misalnya. Baik itu, maaf, di lingkungan kedudukan struktural, misal punya jabatan atau terpandang, biasanya orang Arab dengan sopan mengatakan begini, Fadhal Sayyidi, silahkan Pak. Ya, itu ada sisi hormatnya. Disingkatlah menjadi Sidi. Fadhal ya Sidi. Nah, di Arab ada singkatannya, Sidi. Sayyidi itu padanannya untuk perempuan Sayyidati, ibu, ya kan? Nyonya, Sayyidati. Tapi orang Arab jarang menyingkat. Sayyidi disingkat menjadi Sidi, Sayyidati nggak disingkat. Sebab ketika disingkat berubah menjadi Siti. Siti itu nenek. Nah orang kita karena mendengar Sayyidi jadi Sidi, disingkatlah Sayyidati jadi Siti, itu asalnya. Nah, jadi saya anggap kalau ada nama Siti di Indonesia itu singkatan saja, tidak ada kaitan dengan nenek ya. Jelas ya? Enggak, ini saya sampaikan supaya mengerti dulu dasarnya ya. Contoh, ini yang agak parah begini. Kalau dapat promosi jabatan suka dengar kalimat ini enggak? Mabruk ya akhi, mabruk. Ya, kalau ulang tahun pas milad mabruk ya Bu, ya, itu saya paling nggak mau dibilang mabruk, paling nggak mau, sebab mabruk itu asalnya unta lagi duduk, ya, betul, unta lagi duduk tuh mabruk, barakal ibilu mabruka, unta itu lagi duduk santai, jadi dia tegakkan, lipat, duduk, senyum, nah itu unta duduk begitu mabruk namanya. Ya, jadi kalau ada yang bilang mabruk ya Bu, alhamdulillah. Yang benar apa? Yang benar itu mubarak namanya. Apa namanya? Mubarak ya. Di Kudus tuh pas belok keluar Demak Kudus, nah ada mubarak itu kanan. Ya. Yang benar mubarak. Jadi kembalikan, saya kalau menyebut Sayyidah, Sayyidati itu untuk mengembalikan kepada nama awal untuk penghormatan. Jelas ya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kita mulai agak serius belajarnya. Selesai mukaddimahnya. Sekarang kita urutkan ke dalam beberapa poin supaya pelajaran kita lebih terstruktur dengan baik. Ya, supaya bisa dipahami dengan terukur dan terurut dengan baik. Satu, kita akan pelajari tentang nasabnya atau nasab atau identitas beliau. Ya? Siapa beliau, lahirnya di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, dari keluarga mana. Ya. Ini penting untuk diungkap, untuk memberikan inspirasi kalau ingin nanti
lahir sosok seperti Sayyidah Aisyah, maka coba ciptakan lingkungan keluarga seperti itu. Itu maksudnya. Jelas ya? 2, sejarah pertemuan dan pernikahannya dengan Rasulullah. Temu dan nikahnya dengan Rasulullah. 3, keutamaan Sayyidah Aisyah apa saja. 4, amal atau ibadahnya Sayyidah Aisyah. Dan 5, peninggalan serta referensi yang terkait dengan Sayyidah Aisyah. Peninggalan itu maksudnya setelah meninggal beliau itu mewariskan apa saja untuk kita. Jadi kalau ibu ingin menjadi seperti Sayyidah Aisyah, kemana merujuk? Ya, referensinya adalah sumber-sumber terkait di kitab apa, ada di mana dan sebagainya. 5 ini cukup ya? Baik ya, karena belum tentu selesai di satu episode saat ini. Kita sampai jam berapa? Ayo silakan. Silakan sampai jam 2. Saya setengah 11 pulangnya. Baik, yuk kita cepat ya. Bismillah. 1, nasab atau identitas terkait atau biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nama beliau singkat dan padat, Aisyah. Sudah? Karena orang Arab itu kalau memberi nama sekaligus juga mengenalkan silsilah supaya ingat minimal sampai kakek kedua atau ketiga ke atas. Karena itu namanya nggak panjang-panjang. Setelah nama tunggal, 1 ke atasnya bapak, ke atasnya lagi kakek. Jadi kalau kita mampu mengingat itu biasanya secara standar itu 2 atau 3 nama ke atas. Ya, 2, 3 nama. Setelah itu biasanya lupa. Ya, dan kalau lupa suka nggak ingat kan? Itu kan alamiah gitu ya. Nah, karena itu semua orang Arab rata-rata namanya 1, Muhammad. Supaya tahu bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Minimal sampai situ. Ya, demikian juga dengan Aisyah, namanya cuma 1 suku kata supaya mudah mengingat ayah dan kakeknya ke atas. Aisyah, bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah, nama gelarnya Abu Quhafah. Nama kakeknya Utsman namanya. Aisyah binti Abu Bakar bin Utsman. Ini saja supaya mudah untuk dihafalkan. Sudah? Nanti kalau dihafalkan sampai bin ke atasnya, ketemu dengan kakeknya Nabi yang ke-7 di keturunan yang ke-7. Ya, Nabi kan manusia paling komplit nasabnya sampai ke Nabi Adam yang bisa dilacak sampai sekarang. Untuk menunjukkan keistimewaannya, walaupun lahir ayahnya telah meninggal, tapi nasabnya nyampe ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya. Nah, coba ulangi. Nah, ya. Nah, karena itu kalau terlampau panjang disebutkan kemungkinan lupa, cukup 1 dan ayah ke atasnya. Ya. Dah. Nanti saya tunjuk sampai lokasi rumahnya. Nanti kalau satu saat misalnya umrah, qadarullah saya ada di situ, mungkin bisa ditunjukkan sampai lokasinya. Ya. Sebentar. Ibunya, Ibu Aisyah ini namanya Ummu Rumman. Binti Umair.
Jadi dari garis ayah nanti ketemu di keturunan ketujuh dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari garis ibu ketemu nanti di keturunan ke-12 dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Nanti saya satu-satu saya terangkan ya. Sudah? Ummu Rumman ini adalah istri keduanya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sempat menikah dulu dengan orang lain, kemudian ketika ditinggal wafat dinikahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suami yang pertamanya namanya Abdullah bin Haris Al-Azdi. Kalau Azdi dari Yaman asli. Ya, Abdullah bin Haris Al-Azdi. Lantas menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka terlahirlah dua orang anak dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Rumman ini. Satu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua adalah saudaranya namanya Abdurrahman. Ya, saudaranya Abdurrahman. Nanti saya cerita kenapa saya sebut nama ini. Anaknya Abdurrahman inilah nanti akan cerita tentang bagaimana ketangguhan amal ibadahnya Sayyidah Aisyah bahkan setelah Nabi wafat. Ini saya ungkap di awal. Ya. Pelan-pelan. Sekarang sukunya. Suku. Kan orang tuanya sudah ya? Baik. Saya tanya sebentar, dari jalur ayah tersambung ke kakek Nabi tidak? Sambung ya? Kakek yang keberapa? Jadi garis 7 itu pecah. Yang satu melahirkan Nabi Muhammad, yang satu ke ujung itu melahirkan siapa? Abu Bakar nanti ya. Nyambung ke Sayyidah Aisyah. Dari garis ibu nyambung? Baik. Di jalur keberapa? 12. Kalau begitu istimewa tidak? Baik. Satu ya, catat dulu ya. Suku. Dari suku masuk golongan elit di Mekah, yaitu suku Quraisy. Suku apa? Ya, bahkan nanti saking elitnya suku Quraisy ini di antara sekian suku yang banyak pada saat itu di Arab, suku Quraisy lah satu-satunya yang diabadikan namanya dalam Al-Quran dengan nama yang sama, yaitu surah Al-Quraisy. Li'ilafi. Baik. Tadi istri Nabi ada berapa? Tolong catat, dari 11 itu ada 6 yang dari Quraisy. Saya ulang ya. Dari 11 ada berapa? Yang lainnya Arab juga, tapi bukan dari suku apa? Quraisy. Yang 6 ini boleh kalau mau dicatat. 1 Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. 2 Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. 3 Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. 4 Sayyidah Hafsah, nanti kita belajar, radhiyallahu taala anha. 5 Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Dan yang keenam Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Berapa jumlahnya? 6 ya. Gini ya Bu, saya kasih gambaran. Kita kalau sekarang ngajinya baca apa? Ngajinya baca apa? Al-Quran ya. Kitab kita apa? Nabi kita siapa? Tuhan kita siapa? Apalin tuh, ntar ditanya malaikat tuh. Mungkar nangkir nanti nanya ya. Ya, status yang diupdate pertama kali oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur itu 3 pertanyaan awal. Status yang harus kita update selama hidup, karena itu konfirmasi status pertama yang diupdate malaikat Munkar dan 1. Man Rabbuka. 2. Man Nabiyuka atau Man Imamuka. 3. Ma Kitabuka. Oke? Nanti aja ke detailnya. Nanti satu masa tolong tenenetnya dicatat. Kita kan selalu belajar tentang dunia, sesekali kita belajar tentang alam kubur ya. Baik. Kalau perlu nanti sampai praktek fikih jenazah, cara mengafankan ya. Siap-siap volunteer. Dah, lihat sini.
Kita tiap hari insya Allah baca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, paling gampangnya gini, di Al-Quran itulah bahasa paling fasih. Dari semua bahasa Arab yang diucapkan sampai sekarang, bahasa paling fasih. Nah, di Arab itu bahasa paling fasih itu adalah bahasa yang berasal dari suku Quraisy. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran sekarang, itu kita temukan di situ bahasa Quraisy. Dan terjaga sampai hari ini, saking istimewanya. Jadi secara suku istimewa.